Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru sekaligus kabar yang kurang baik datang dari anggota Komisi 2 DPR RI terkait dengan nasib P3K di tahun 2026, yaitu Undang-Undang HKPD telah disahkan. Inilah 3 skema yang dapat diambil oleh pemerintah agar P3K tidak terkena PHK massal. Untuk mengetahui kelanjutannya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer dan P3K di tahun 2026. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini. Sahnya Undang-Undang HKPD membawa kabar buruk sekaligus tantangan bagi manajemen ASN di daerah. Sebab dengan sahnya Undang-Undang HKPD, maka akan membuat seluruh daerah di Indonesia hanya dapat melakukan belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari APBD. Dengan keterbatasan anggaran daerah atau APBD yang mengancam pembayaran gaji, tentunya akan membuat daerah akan memangkas agar dapat mencapai maksimal 30% tersebut. Sehingga banyak daerah yang mengambil kebijakan untuk menghentikan kontrak P3K. Maka isu akan adanya PHK massal menjadi sebuah ancaman bagi para P3K. Karena hal tersebut, Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kemendagri, Kemenpan RB, dan BKN agar segera membuat kajian tentang isu tersebut. Makanya kita di Komisi 2 minta Kemendagri, Menpan RB, dan BKN melakukan kajian dan melakukan rapat bersama Kementerian Keuangan, kata Giri Aramanda selaku anggota Komisi 2 DPR RI. Rapat ini untuk membahas skema yang dapat dihasilkan agar para P3K tidak merasakan PHK massal yang dikarenakan adanya kebijakan belanja pegawai hanya sebesar maksimal 30%. Menurut Giri Ramanda, terdapat 3 skema yang dapat diambil, yaitu skema yang pertama, menangguhkan pelaksanaan Undang-Undang HKPD. Yes, permintaan yang paling tinggi adalah bagaimana Kementerian Keuangan bisa bersepakat atau menyepakati untuk menangguhkan pelaksanaan undang-undang tersebut, ucap beliau. Kemudian skema yang kedua yaitu gaji ASN menjadi tanggung jawab pusat. Skema yang kedua adalah menarik ASN, gaji ASN menjadi tanggung jawab pemerintah pusat seluruhnya. Seluruhnya berarti semua daerah ini menjadi tanggung jawab pusat, lanjut beliau. Jadi untuk skema yang kedua ini sangat masuk akal sekali bahwa untuk tanggungan gaji ASN seluruhnya
itu dialihkan ke pusat. Jadi di daerah tidak perlu memikirkan lagi dengan gaji ASN, baik itu P3K maupun PNS. Kemudian maksudnya skema yang ketiga yaitu gaji P3K dioper ke belanja barang dan jasa. Alternatif ketiga, kawan-kawan P3K gajinya dioper ke belanja barang dan jasa, bukan di P3K seluruhnya atau P3K paruh waktu, pungkas beliau. Jadi untuk alternatif yang ketiga ini juga bisa dikaji lebih lanjut dan sangat masuk akal sekali bahwa gaji P3K dialihkan atau dioper ke belanja barang dan jasa. Tiga skema di atas memastikan bahwa keberlanjutan karir P3K di tahun 2026 tetap terjaga. Penyelamatan ini membuktikan bahwa pemerintah berkomitmen penuh terhadap stabilitas pelayanan publik di tingkat akar rumput. Kita berdoa saja agar DPR RI, Menpan RB, dan BKN dan seluruh pemerintahan atau lembaga terkait bisa mengambil kebijakan atau jalan atau mencari jalan agar supaya rekan-rekan P3K tidak kena imbas dengan disahkannya Undang-Undang HKPD dan tidak terjadi PHK secara massal kepada para P3K. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru sekaligus kabar yang kurang baik yang datang dari Komisi 2 DPR RI terkait dengan nasib P3K di tahun 2026, yaitu Undang-Undang HKPD telah disahkan. Itulah tadi tiga skema yang dapat diambil oleh pemerintah agar P3K tidak terkena PHK massal. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.